Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nurwani. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam, semester 3 dengan NIM 1248010110167. Langsung saja untuk memenuhi tugas UTS praktek ibadah. Yang pertama, syahadat dan sholat serta praktek dan tata caranya. Yang pertama itu syahadat. Syahadat adalah dua kalimat pengakuan yang menjadi tanda seorang masuk Islam. Kalimat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari syahadat yang pertama itu mengakui keesaan Allah dalam segala hal, bahwa hanya Allah yang disembah dan ditaati. Yang kedua, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, mengakui ajaran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah wajib 5 waktu yang menjadi tiang agama. Melalui sholat, seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat wajib yang pertama itu ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Dan terdapat lagi rukun-rukun sholat. Yang pertama itu ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang empat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima itu ruku, yang keenam itu i'tidal, yang ketujuh itu sujud, yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud, yang selanjutnya itu tasyahud akhir, yang terakhir itu tertib. Syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama, suci dari hadis dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat itu waktu sholat sudah masuk. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, puasa, zakat, dan haji dan umroh. Puasa, saum. Puasa berarti menahan diri dari makanan, minum, dan hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat Allah. Tujuannya untuk melatih kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Yang kedua, zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang tertentu untuk berhak menerimanya. Yang berhak menerima itu seperti fakir miskin. Ada 2 jenis zakat. Yang pertama itu zakat fitrah, dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Tujuan zakat adalah membersihkan harta dan menolong sesama. Yang ketiga itu ada haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah. Rukunnya meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang terakhir itu umroh. Umroh adalah ibadah ke Baitullah yang dapat dilakukan kapan saja dengan rukun ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Haji dan umroh mengajarkan persaudaraan, kesederhanaan, dan kepatuhan kepada Allah. Yang ketiga itu ada air dan najis. Air dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama itu air suci dan mensucikan. Air murni seperti air hujan, sumur laut. Yang kedua itu air suci tetapi tidak mensucikan, air bekas wudhu atau air bercampur bahan suci. Yang ketiga air najis. Air najis itu air yang tercampur najis dan berubah bau, warna, atau rasa. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat seperti darah, air kencing, atau bangkai. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu najis ringan yang disebut dengan nama lain mukhafafah. Yang kedua itu najis sedang, yaitu najis mutawassithah. Yang ketiga itu najis berat yang disebutnya dengan najis mughalladhah. Langsung ke materi yang keempat.
Wudu, tayamum, dan mandi. Wudu, yang pertama itu wudu ya. Wudu adalah membasuh bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Urutannya niat membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Yang kedua itu tayamum, dilakukan dengan debu suci sebagai pengganti wudu atau mandi ketika tidak ada air. Caranya niat menepukkan tangan dengan debu, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, mandi. Mandi itu ada mandi janabah, mandi wajib. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadis besar seperti setelah junub, haid, dan nifas. Caranya, niat membersihkan kotoran lalu menyiram ke seluruh tubuh secara merata. Yang kelima itu ada haid, istihadah, dan nifas. Haid, darah alami wanita tiap bulannya, biasanya 6-15 hari. Saat haid wanita tidak bisa sholat dan puasa. Istihadah, darah penyakit di luar masa haid, wanita tetap wajib sholat dan puasa. Yang ketiga itu wiladah, darah yang keluar saat melahirkan. Dan yang keempat itu nifas, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan, biasanya 40 hari selama nifas. Wanita tidak sholat dan tidak puasa. Langsung yang terakhir itu nikah. Nikah adalah akad suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rukun nikah di dalam pernikahan itu ada rukun nikah. Yang pertama itu calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua itu ada wali nikah. Yang ketiga itu ada 2 saksi. Yang keempat itu ijab kabul. Dan syarat sahnya nikah ada 3. Yang pertama itu tidak ada halangan mahram dalam masa iddah tersebut. Yang kedua itu calon mempelai beragama Islam. Yang ketiga dilaksanakannya dengan kesepakatan dan ridho. Tujuan pernikahan yang pertama itu ada menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kedua membentuk keluarga yang berakhlak mulia. Yang ketiga menegakkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk praktek ibadah yang sudah diajarkan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.